Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف: إن الله رفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian dari kaum dan juga merendahkan kaum yang lain disebabkan karena Al-Quran ini juga au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minal amilin al-muwaffaqin al-musaddadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Summa amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian penting kita tentang metode talaqi para sahabat radhiyallahu anhum Al-Quran, yang alhamdulillah kita sudah mengkaji 3 metode penting. Yang pertama adalah persiapan keimanan. Para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah belajar Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah mereka mempersiapkan keimanan, pokok-pokok keimanan dalam Islam, usul iman, rukun-rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Kita sudah membahas dengan detail terkait metode yang pertama dan sangat penting ini. Mungkin ini di antara penyebab yang paling fatal. Mengapa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam
ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah, seandainya Al-Quran tersebut diletakkan atau Allah turunkan kepada satu gunung yang keras, yang kokoh, maka niscaya gunung tersebut akan hancur. Khashi'an mutasaddi'an, khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung tersebut akan takut, kemudian hancur karena keagungan Al-Quran. Tapi mengapa Al-Quran di zaman kita, meskipun kita telah membacanya, atau mungkin di antara kita hafal Al-Quran atau sebagian Al-Quran, juga sering mendengarnya, tapi tidak meninggalkan pengaruh dalam diri-diri kita. Hilang pengaruh Al-Quran disebabkan karena tiada keimanan dalam hati-hati pembacanya. Atau ada keimanan tapi lemah. Ada keimanan tapi lemah. Sehingga Al-Quran tidak membuahkan pengaruh dalam hidupmu. Silakan dirujuk kembali apa kaitan metode ini dengan pengaruh Al-Quran dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, metode yang kedua yang telah kita bahas juga adalah Rabbaniyatul Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW disertai dengan pengagungan yang sangat tinggi. Mereka mendengar, mereka menangkap, mereka juga mencerna, bahkan mengulang-ulang ayat demi ayat dari Rasulullah SAW dengan hati yang penuh pengagungan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Inilah metode yang kedua yang sangat penting. Tidak belajar asal-asalan, tidak membaca semaunya, tidak mendengar sia-sia, atau bahkan tidak berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk apapun dengan hati yang kosong. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Sebaliknya, para sahabat setelah memenuhi hati-hati mereka dengan keimanan, kemudian iman tersebut memancarkan pengagungan kepada Al-Quran, karena mereka rasakan Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga mereka begitu perhatian, mereka begitu sungguh-sungguh, mereka begitu merasa rugi jika tertinggal, jika tidak mendengar Al-Quran, jika tidak membaca Al-Quran. Dan juga mereka takut ketika mereka berpaling dari Al-Quran. Ketika amalan mereka menyalahi Al-Quran yang mereka baca dari Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin amalan mereka berbeda dengan apa yang mereka baca. Nah, bentuk-bentuk pengagungan ini para ikhwan dan akhwat itu sangat tertanam dalam diri para sahabat. Sehingga mereka benar-benar berinteraksi Al-Quran dengan interaksi yang sangat tinggi. Maka sebagian dari mereka mengatakan kami melihat Al-Quran adalah risalah dari
Tuhan kami, dari Rabb kami. Kami membacanya di malam hari. Ini terlihat bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka membaca di malam hari dan kami atau mereka mengamalkannya di siang hari. Bisa kita rasakan bagaimana perbedaan Al-Quran di zaman kita atau bagaimana perbedaan interaksi kita dengan Al-Quran dengan interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Ya, inilah metode yang kedua, yaitu merasakan pengagungan atau mengagungkan Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah. Yang ketiga, metode ketiga yang pernah kita kaji juga, para sahabat ketika belajar Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, mereka memahami, mereka membawa nilai-nilai Al-Quran, membawa pesan-pesan Al-Quran, membawa petunjuk-petunjuk Al-Quran ini dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mencukupkan bahwa Al-Quran sekedar firman-firman Allah, sekedar pujian-pujian untuk Allah. Bukan. Tapi mereka membawa nilai-nilai pesan-pesan Al-Quran tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka menunggu apa jawaban Al-Quran untuk masalah mereka. Bahkan mereka mencari, bahkan mereka menanti. Maka tidak segan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Al-Quran? Karena mereka ingin menjadikan Al-Quran solusi untuk realita, untuk kehidupan mereka yang nyata. Inilah metode yang ketiga yang sangat penting. Bagaimana Al-Quran kita terapkan, kita kaitkan dalam realita kehidupan kita. Ya, realita. Inilah membedakan interaksi kita dengan interaksi para sahabat. Kita hanya menjadikan Al-Quran di masjid-masjid. Kita hanya menjadikan Al-Quran di tempat-tempat perlombaan musabaqah. Kita hanya menjadikan Al-Quran kitab yang diletakkan di rak-rak. Tapi ketika kita melihat realita kehidupan kita, melihat tutur kata kita, melihat sikap kita, melihat cara pandang kita, maka jauh dari Al-Quran. Kita punya masalah, tapi nggak pernah atau tidak pernah terbetik dalam hati kita untuk mencari solusi dari Al-Quran. Kita punya tujuan, punya proyek mulia, punya cita-cita, tapi tidak pernah mencari cara, jalan dan petunjuk dari Al-Quran. Dan ini sangat ironis. Oleh karena itu, seringkali hasilnya jauh dari harapan kita. Seringkali hasilnya berbeda dengan yang kita inginkan. Apalagi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Karena memang kita meninggalkan Al-Qur'an dalam realita kita. Ya, kita membacanya. Ya, kita menghafalnya. Tapi untuk menerapkannya dalam kehidupan realita kita, untuk mengkaitkannya dengan kehidupan realita kita, maka ini masih sangat jauh. Inilah metode yang ketiga, para ikhwan dan akhwat, yang juga pernah kita bahas secara panjang lebar. Silakan dirujuk kembali. Insya Allah rekamannya ada dalam atau ada di YouTube Markas Inayah. Baik, kita akan lanjutkan metode yang berikutnya yang juga sangat penting. Ya. Dan saya ingin kembali mengingatkan singkatan, ya, singkatan metode-metode ini, ya.
insya Allah agar mudah dipahami, ada satu kata atau satu paragraf atau satu kalimat yang merangkum semua metode-metode tadi, ya, saya singkat dalam naba'a, nun, ba, dan ain. Nun, iman, persiapan iman. Ba, Rabbaniyatul Quran, ya, merasakan bahwa Al-Quran dari Allah, kalamullah, Rabbaniyah. Kemudian ainnya waqi', realita. Realita. Menjadikan Al-Quran atau menurunkan Al-Quran, mengkaitkan Al-Quran dengan realita kehidupan kita. Kemudian naba'a, ini yang tiga, alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian fa'atat. Fa, inilah yang keempat yang insya Allah akan kita bahas. Fa di sini adalah al-faham. Fa di sini adalah al-faham. Baik. Al-fahmu artinya memahami Al-Quran. Fahmul Quran, memahami Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhu ketika belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua keistimewaan mereka. Jadi para sahabat ketika belajar Al-Quran itu memiliki dua keistimewaan. Pertama, para sahabat tentu ahli bahasa Arab. Nah, pertama, para sahabat adalah ahli bahasa. Mereka faham Al-Quran. Bahkan masa mereka adalah masa terbaik. Bahasa mereka adalah puncak ketinggian bahasa Arab. Sehingga Al-Quran ketika turun saat itu benar-benar difahami oleh para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua keistimewaan mereka, keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Apakah tidak cukup faham Al-Quran dari si bahasa saja? Apakah cukup? Jawabannya memang tidak cukup. Sekedar faham bahasa saja itu tidak cukup. Sehingga pemahaman Al-Quran baru sempurna jika benar dan sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika para sahabat tidak memahami pesan Al-Quran, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menjelaskan. Ketika mereka tidak memahami bahkan makna ayat, karena memang seperti Allah jelaskan dalam ayatnya, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam, hunna umul kitab, ini yang mayoritas atau sebagian besar isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu muhkamat, muhkamat, ya, jelas. Tapi ada juga wa ukharu mutasyabihat. Ada yang tidak jelas. Nah, ini yang tidak jelas ini tidak bisa difahami oleh para sahabat sendiri. Ada Rasulullah SAW di tengah mereka, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi, keistimewaan kedua ini, yaitu keberadaan Rasulullah SAW yang akan menjawab segala pertanyaan para sahabat
seputar ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada tafsir-tafsir Rasulullah, ada tafsir-tafsir Nabi, menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, kemudian juga menjelaskan kerancuan-kerancuan atau ketidakjelasan dari sebagian ayat. Oleh karena itu pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran sangat sempurna. Pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran sangat sempurna. Ini mengapa memahami Al-Quran secara sempurna menjadi metode yang sangat penting. Metode yang diterapkan oleh para sahabat. Sehingga dalam asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam asar Jundub radhiyallahu anhu, dalam asar Abdurrahman As-Sulami yang pernah kita bahas bahwa mereka belajar dari Rasulullah SAW tidak sekedar belajar membacanya saja, tapi belajar isinya, belajar kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana bisa tahu isi kandungan Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat tersebut jika tidak memahaminya? Agar kita tahu kandungan ayat tersebut, maka kita harus memahaminya. Maka ini menjadi satu paket. Belajar membaca, kemudian belajar memahami. Yang kemudian nanti juga belajar mengamalkan. Ini sangat jelas dalam asar-asar yang tadi saya sebutkan. Ya, asar Ibnu Umar yang mengatakan demikian. Ya, kami ketika belajar tahu halal dan haramnya, hukum-hukum Al-Quran atau hukum-hukum agama dalam Al-Quran, tentang halal, tentang yang haram. Bagaimana bisa tahu yang halal dan yang haram dalam agama ini melalui ayat-ayat Al-Quran kalau kita tidak paham? Ya. Kemudian juga kata beliau, kami juga memahami perintah dan larangan. Ini terkait dengan nasihat dan petunjuk. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan. Nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana bisa kita mengetahuinya jika tidak memahaminya? Maka ini satu paket dalam metode para sahabat. Oleh karena mereka tidak pernah belajar banyak-banyak. Dikatakan dalam asar Jundub atau dalam asar Abdurrahman As-Sulami, kami belajar 10 ayat saja. Dan kami tidak menambahnya sebelum kami mengamalkannya. Ini ada proses sebelum beramal, yaitu membaca dan memahami. Ini metode memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga yang terjadi atau yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena kita ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy bangsa Arab. Dan mereka memahami isi Al-Quran. Mereka memahami isi Al-Quran. Jadi ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang peringatan, mereka memahami. Bahkan ayat-ayat tentang penjelasan nama-nama Allah, penjelasan rububiyah Allah, penjelasan uluhiyah Allah. Mereka paham. Seperti misalnya kisah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Sebelum beliau masuk Islam,
Beliau mendengar Rasulullah SAW membaca surat Tur ketika sholat maghrib. Watturi wa kitabi mastur fi raqim manshur wal baitul ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Dan selanjutnya di antara ayat-ayat surat Tur terkait tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang penjelasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, dan seterusnya. Jadi Jubair bin Mut'im mendengar dari awal ayat atau dari awal surat Tur ketika sampai pada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, jadi tercipta begitu saja, amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan mereka sendiri. Ini kan dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang membatalkan rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya Allah yang menciptakan. Makhluk itu tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, yang disebutkan dalam ayat, apakah mereka datang begitu saja, ada begitu saja tanpa pencipta? Tidak mungkin. Kemudian yang kedua, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Juga tidak mungkin. Maka yang ketiga yang benar, bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sontak saat itu Jubair bin Mut'im, dan Jubair saat itu sedang keadaan kafir. Jubair saat itu dalam keadaan kafir mengatakan, kada qalbi ayyatun. Hampir saja hatiku terbang. Ya, terkaget, takjub dengan penjelasan ayat tersebut yang membatalkan keyakinan beliau dalam agama Nasrani, karena Jubair bin Mut'im tadinya Nasrani. Ini membatalkan keyakinannya yang mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menjadi sebab, ayat tadi menjadi sebab hidayah beliau. Maksud saya membawakan kisah Jubair ini, bahwa orang kafir pun, orang kafir Quraisy, ya, Jubair bin Mut'im saat itu masih kafir, faham. Yang kemudian pemahaman tersebut menjadi hidayah untuk beliau. Ya. Ia faham karena beliau orang Arab. Dalam banyak kisah saya kira, ya, bagaimana eh, pernah Rasulullah SAW juga membacakan surat An-Najm, ya. Kemudian kaum muslimin sujud, dan orang-orang musyrik saat itu ikut sujud karena mereka faham, fasjudu lillahi wa'budu, ya. Dan dalam surat An-Najm juga Allah menegaskan tentang rububiyahnya, ya. Dan ketika sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, kaum muslimin bersujud dan orang-orang musyrik juga ikut sujud karena mereka faham kandungan dari ayat tersebut. Itu juga kisah Utbah bin Rabi'ah, ya, ketika mendatangi Rasulullah SAW, ya, dan mendengarkan ayat-ayat dari surat Fussilat yang Rasul baca, ya. Kemudian Utbah terpengaruh
Utbah seperti terhipnotis, ya, terpengaruh oleh ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan, ini Utbah kembali dari Rasulullah SAW dengan wajah yang berbeda. Jadi, subhanallah, pengaruh Al-Quran itu, ya, bagi orang-orang yang paham, itu sangat jelas. Bisa dari lahiriahnya sekalipun. Ini orang, teman-temannya Utbah mengatakan demikian. Ini si Utbah kembali dari Rasulullah SAW dengan wajah yang berbeda ketika dia pergi. Kemudian ditanya, apa yang terjadi? Ya, Utbah mengatakan, ini Rasul bukan penyair, bukan dukun, bukan juga uh, yang lainnya. Dan apa yang dibaca berbeda dengan mantra-mantra. Maksudnya Al-Quran. Dan dia faham, si Utbah faham. Ya. Nah, demikianlah para ikhwan dan akhwat. Jadi, saya ingin menegaskan bagaimana pengaruh Al-Quran itu sangat tergantung, pertama memang taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Allah yang berfirman, Allah yang memiliki Al-Quran, dari Allah lah Al-Quran turun. Ya. Kemudian kedua, wasilahnya adalah dengan memahami. Ya. Sehingga buah-buah Al-Quran, bahkan tujuan-tujuan Al-Quran, yang diantaranya adalah pengaruh Al-Quran. Ya. Tujuan Al-Quran yang diantaranya hidayah, tujuan Al-Quran obat, tujuan Al-Quran solusi, tujuan Al-Quran pedoman, pedoman hidup, tujuan Al-Quran hukum dan seterusnya. Ini tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita raih kecuali ketika kita memahami Al-Quran. Kita memahami Al-Quran. Maka metode yang keempat ini, yaitu memahami Al-Quran, sangat-sangat penting. Dan ingat, bukannya sekedar faham, tapi faham yang sempurna. Paham yang sempurna. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka saya perlu mensupport dan juga memotivasi pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Meskipun sekarang sudah terjemah Al-Quran, tapi akan berbeda jika kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Oleh karena itu menjadi sangat penting, menjadi sangat prioritas bagi kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Maka berbahagialah kaum muslimin yang memahami bahasa Arab karena dia bisa memahami Al-Quran, kitabullah, bahkan juga memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, sangat penting juga adanya ulama-ulama yang berperan atau ulama-ulama yang mewarisi tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran. Maka mungkin di sinilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran, belajar ulumul Quran, karena ulumul Quran sangat terkait dengan tafsir Al-Quran. Ya. Karena kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Al-Quran. Kita juga bisa tadi menjelaskan ayat-ayat yang sama, mutasyabihat, ayat-ayat yang rancu bahkan, ya. Ayat-ayat yang rancu maksudnya yang perlu dijelaskan, tidak bisa difahami secara letterlek, secara begitu saja zahirnya, tapi perlu dijelaskan
secara utuh, secara terperinci, dan alhamdulillah semuanya telah tuntas, dijawab dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Tapi perlu ada para ulama yang mampu memahami hadis-hadis tersebut, yang mampu ya mengambil hadis-hadis tersebut, menghafal hadis-hadis tersebut, sehingga ketika ada kaum muslimin yang bertanya, ada kaum muslimin yang memerlukannya, ada juga orang yang menjawabnya. Maka di sini perlu sekali lagi para ikhwan dan akhwat, para ulama yang konsen mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran, yang mampu meneruskan tugas Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran. Para ikhwan dan akhwat, jika kita menilai dan mengevaluasi metode kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan temukan perbedaan yang sangat jauh dengan interaksi atau belajar para sahabat, khususnya dalam metode yang keempat ini. Banyak di antara kita yang tidak paham Al-Quran. Jangankan paham Al-Quran secara utuh, surat Al-Fatihah saja, mungkin banyak di antara kita yang tidak paham. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami Al-Quran atau surat Al-Fatihah tersebut. Itu juga surat-surat yang pendek yang sering kita baca. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita tersesat, menjadikan kita salah melangkah, menjadikan kita salah mengambil pedoman. Padahal pedoman itu ada dalam Al-Quran. Padahal petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Tapi apa boleh buat? Karena kita tidak memahaminya. Maka itu sangat penting, sekali lagi, kita memahami Al-Quran Al-Karim. Para ikhwan akhwat, metode yang berikutnya, tapi saya melihat waktu sudah uh, hampir 20 menit lebih ya kita mulai tadi. Tapi jika boleh saya meminta tambahan, kali ini sangat terkait dengan metode tadi dan metode sebelumnya, supaya tidak terpisah nanti. Metode yang berikutnya yang sangat penting juga para ikhwan dan akhwat adalah belajar Al-Quran dengan perlahan-lahan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'anni. At-ta'anni. Ya, belajar Al-Quran dengan perlahan-lahan. Apa maksudnya? Para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quran tidak sekaligus. Ini bisa kita pahami dari penuturan mereka dalam asar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, asar Jundub yang sering saya ulang-ulang, bahwa mereka belajar hanya 10 ayat, tidak menambah ayat sebelum mereka pahami dan mereka amalkan. Ya. Juga asar Ibnu Abbas misalnya, kata beliau bahwa saya ya tidaklah sampai masa balik ya, kecuali hanya hafal al-muhkam atau al-mufassal. Jadi Ibnu Abbas, padahal siapa beliau, ya, sepupu Rasulullah SAW yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah bicara Ibnu Abbas, adalah ahli Quran,
ya, ahli Quran, turjumanul Quran wa habrul ummah, julukan beliau. Tapi ternyata beliau yang ahli bahasa, beliau yang sepupu Rasulullah SAW, ya, yang didoakan, ternyata hanya hafal al-muhkam atau al-mufassal, yaitu sekitar 3 juz lebih dari surat Qaf sampai surat An-Nas ketika beliau menginjak balighnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana bahwa beliau dengan perlahan-lahan belajar Al-Quran. Baik. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa para hufaz Al-Quran, para sahabat yang mampu menghafal Al-Quran secara utuh, ternyata hanya beberapa orang saja. Disebutkan hanya 4. Rasul mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Artinya Al-Quran secara utuh. Dan dalam riwayat Anas bin Malik juga demikian. Ya, tidaklah di antara kami yang mampu mengumpulkan Al-Quran, ya cuma Al-Quran, maksudnya menghafal Al-Quran secara utuh hanya 4 saja. Loh, hanya 4 orang dari sekian banyak para sahabat. Apakah para sahabat tidak belajar? Bukan. Bukan masalahnya tidak belajar. Tapi metode para sahabat dalam belajar Al-Quran adalah mereka secara perlahan-lahan. Ya. Ini ditunjukkan oleh tadi sedikitnya para penghafal Al-Quran atau sedikitnya para sahabat yang selesai menghafal Al-Quran. Utuh ya maksudnya. Ibnu Umar sendiri menghatamkan Al-Baqarah itu 8 tahun dalam riwayat yang sahih. Dalam hadis yang sahih. Ibnu Umar bayangkan. 8 tahun baru selesai Al-Baqarah. Selesai apanya? Hatam apanya nih? Tadi hatam membacanya, hatam memahaminya, dan hatam mengamalkannya. Ya. Maka kata Anas bin Malik, kami melihat jika ada yang hatam Al-Baqarah dan Al-Imran, maka jadda dan riwayat lain azam terlihat dalam kepribadian mereka. Terlihat perbedaan mereka. Iya, karena diamalkan. Karena imannya bertambah. Ya. Diamalkan dalam hati-hati mereka, juga diamalkan dalam perbuatan mereka. Maka itu Ibnu Umar 8 tahun menghatamkan Al-Baqarah. Ini dari riwayat-riwayat ini, para ikhwan dan akhwat, kita bisa memetik metode yang kelima, bahwa dalam belajar Al-Quran, dilaksanakan dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan dalam 3 hal. Perlahan-lahan dalam membaca, perlahan-lahan dalam memahami, dan perlahan-lahan dalam mengamalkan. Ingat, perlahan-lahan bukan berarti berlambat-lambat, apalagi menunda-nunda, apalagi meninggalkan, tidak. Tapi perlahan-lahan demi menuntaskan, menyempurnakan. Karena yang terpenting ternyata para ikhwan dan akhwat dalam belajar Al-Quran adalah sempurnanya. Sempurna seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Membacanya seperti yang Allah turunkan kepada Jibril, kemudian Jibril ajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian memahaminya seperti pemahaman yang Allah inginkan. Kemudian yang juga difahami oleh Rasulullah SAW. Demikian juga mengamalkan isi Al-Quran tersebut, sebagaimana yang Rasulullah SAW amalkan.
Jadi salah ketika belajar Al-Quran dengan tujuan hanya hafiz 30 juz. Hanya yang maksud saya. Hanya hafal saja. Ternyata bukan tujuan Al-Quran. Bahkan hafal Al-Quran hanya sebagai sarana. Apa tujuan Al-Quran? Tujuan Al-Quran diamalkan. Ya. Dan mengamalkan Al-Quran ini bukan atau tidak berhenti dalam satu waktu. Dia akan terus berlanjut, bahkan terus kita amalkan hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin meninggal dunia, kita ingin mati di atas Al-Quran. Sehingga tidak pernah ada batas, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalau tujuan itu hanya menghafal Al-Quran, apalagi jika tujuan itu hanya membaguskan bacaan Al-Quran, membagus-baguskan saja, tidak cukup. Tapi setelah bagus membaca atau menghafal, Al-Quran terus harus diamalkan. Sehingga memang perlu perlahan-lahan para ikhwan dan akhwat. Tidak bisa dikejar dengan 1-2 tahun, ya, kemudian cukup. Atau tadi cukup setelah mendapatkan gelar hafidh Al-Quran, cukup setelah mendapatkan peringkat 1 sebagai qori terbaik, ya. Atau cukup dengan, apalagi cukup dengan mendengar murotal, cukup dengan mendengar qori-qori, ya. Tidak, tidak, tidak. Semuanya adalah sarana. Tapi tujuan Al-Quran adalah bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Bagaimana kita merujuk kepada Al-Quran dalam hukum-hukum kita. Dalam pertikaian kita. Dalam petunjuk-petunjuk kita. Jadi jelas, maka tidak perlu khawatir. Mereka yang punya putra, mereka yang punya putri, tapi belum hafiz Quran. Jangan khawatir. Jangan terpancing. Ini Ustaz temannya sudah hafiz Quran. Tetangga saya anak. Jangan. Karena memang tujuan Al-Quran bukan sekedar dihafal para ikhwan dan akhwat. Tapi yang harus kita pastikan bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita belajar Al-Quran seperti para sahabat belajar Al-Quran. Masalah tadi, misalnya tentang selesai atau tidak, bukan masalah selesai 30 juz atau, tapi yang terpenting kita selesaikan 1 ayat, 2 ayat dengan membaca yang baik, dengan memahami yang baik, kemudian kita amalkan dengan baik. Itu yang terpenting. Ya. Maka Al-Quran akan terlihat dalam perubahan kehidupan kita, dalam perubahan kehidupan anak-anak kita, dan itu yang terpenting. Jadi lihat anak itu, bertanya kepada anak, jangan selalu sudah hafal berapa nak? Sudah berapa juz nak? Harus kita rubah. Apa yang sudah berubah dari akhlak anak kita? Apa yang sudah berubah dari kepribadian anak kita? Dan sebelum anak kita tentunya kita terlebih dahulu. Istri kita atau suami kita. Mari kita rubah pertanyaan atau tujuan dari Al-Quran dari sekedar hatam, sekedar hafir, sekedar bagus bacaan, atau tujuan-tujuan yang lain yang sebetulnya bukan tujuan, bahkan sarana. Kita rubah bahwa tujuan Al-Quran adalah merubah atau memperbaiki atau meningkatkan akhlak, kepribadian,
Dan yang lebih utama, iman kita, memperbaiki iman, meningkatkan iman kita. Yang pada akhirnya merubah, memperbaiki, dan meningkatkan kepribadian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi bisa kita capai dengan metode perlahan-lahan. Ya, tidak terburu-buru, juga tidak asal cepat, ya, sehingga kita tidak mencapai hakikat tujuan Al-Quran itu sendiri. Tadi ingat asar-asar yang saya sampaikan dari para sahabat, ternyata tujuan mereka tidak sekadar membaca, tujuan mereka tidak sekadar hafal, tujuan mereka tidak sekadar selesai, ya, tapi setelah membaca Al-Quran, setelah mendengar Al-Quran, mereka bertambah imannya, mereka bertambah amalnya. Sehingga jadilah mereka para sahabat, generasi terbaik. Di masa mereka lah Islam berjaya. Di masa mereka lah Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mereka lah generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga. Mereka generasi terbaik. Sebenarnya Rasulullah SAW jelaskan khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Para ikhwan dan akhwat, demikian dua metode baru dalam belajar Al-Quran, mudah-mudahan menyempurnakan metode-metode sebelumnya. Saya yakin jika kita mulai menerapkan metode-metode tersebut, kita akan merasakan perubahan dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, persiapan iman. Kemudian yang kedua, mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Yang ketiga, kaitkan Al-Quran dengan realita kehidupan kita. Kemudian yang keempat, fahamilah Al-Quran dengan pemahaman yang sempurna. Yang terakhir, yang kelima yang hari ini kita kaji, metode-metode tadi dari 1 sampai 4 kita jalani dengan perlahan-lahan. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, ya, untuk meraih hakikat tujuan Al-Quran. Pastikan bahwa hakikat tujuan Al-Quran telah kita capai, meskipun dengan perlahan-lahan. Akhirnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah agar kita mampu memperbaiki metode belajar Al-Quran kita sehingga kita bisa mencontoh generasi para sahabat. Demikian, mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau kita cukupkan? Ustaz Sayyid? Ustaz, tentang ayat mutasyabihat. Ayo, silakan. Mutasyabihat itu bukannya hanya untuk diimani, Ustaz, bukan kita cari lagi takwil-takwilnya. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus tentang menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Dalam ayat yang tadi saya baca, Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sebetulnya memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan mengimaninya tidak ada kontradiktif.
Tidak ada kontradiktif. Apalagi memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut bisa atau mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi ini yang perlu difahami dulu, tidak ada kontradiktif antara memahami ayat mutasyabihat dengan iman kepadanya. Cuma yang perlu digarisbawahi, bagaimana memahami ayat tersebut. Nah, ini di sini yang perlu kita perhatikan, ya. Oleh karena itu, memahami ayat mutasyabihat tidak bisa dengan akal pikiran sendiri atau dengan istihad sendiri, tidak. Apalagi kita meyakini bahwa tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat mutasyabihat, itu sudah final. Ya, sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan memahami atau mentafsirkan ayat mutasyabihat di sini adalah tadi merujuk kepada tafsir atau pemahaman Rasulullah SAW. Jika ada, nah ini ya, jika ada, maka alhamdulillah, ya. Maka sekali lagi pemahaman tersebut bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Tapi jika tidak ada, nah di sini ya. Maka jika tidak ada, maka kita tidak perlu memahami ayat tersebut dengan ijtihad diri sendiri. Tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan, pasti para sahabat juga demikian tidak menjelaskan, maka kita juga tidak menjelaskan atau tidak mencari tafsirnya, tapi cukup dengan mengimaninya. Jadi betul yang ditanyakan tadi, kita cukup mengimaninya, ya. Tapi jika ada penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka eh, sangat baik untuk kita fahami, karena insya Allah dengan pemahaman tersebut kita akan bertambah keimanan dan keyakinan. Misalnya ya, yang eh, paling jelas adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita misalnya membaca ayat-ayat tentang sifat Allah dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana, apakah kita hanya mengimaninya? Ya, wajib mengimaninya bahwa Allah memiliki sifat rahmat, sifat izzah, sifat misalnya al-basar, ya, sifat-sifat yang lain, ya, atau misalnya sifat tangan Allah, sifat mata Allah dan seterusnya, ya, yang ada dalam Al-Quran. Kita imani betul. Tapi bagi siapa yang ingin mencari tafsirnya, nah, penjelasannya dalam ini ya, penjelasannya maka rujuklah kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini perlu mencari atau mempertanyakan apakah Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut. Jika ada penjelasannya, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, nah, bagaimana misalnya tentang penjelasan Rasul tentang rahmat Allah, misalnya bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya, ya, daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya bayangkan ya, ini penjelasan Rasul tentang sifat sayangnya Allah, sifat rahmatnya Allah. Ya, ini penjelasan Rasul tentang rahmat Allah ini bisa kita uh, fahami atau kita kita bisa jadikan penafsiran, ya, atau penjelasan tentang sifat rahmat Allah dalam dalam ayat misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun memang Rasulullah SAW tidak menjelaskan bahwa uh, uh, Ar-Rahman Ar-Rahim tafsirnya seperti ini, tidak. Tapi maksud saya penjelasan sifat rahmat tadi. Sehingga kita memahami sifat Allah tentang rahmat ini bisa lebih lebih dalam lagi. Ya, bisa kita merasakan, oh ternyata sebegitu sebegitu dalam, sebegitu agung, sebegitu hebatnya, ya, sebegitu sempurnanya sifat rahmat Allah
melebihi rahmatnya atau kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, padahal kita tahu tidak ada yang lebih sayang dari anaknya, tidak ada yang lebih sayang kepada anak kecuali ibunya kan? Tapi ternyata Allah lebih sayang. Nah ini tentu keimanan kita kepada sifat rahmat itu, keyakinan kita kepada sifat rahmat Allah itu akan lebih dalam. Dari sekedar tadi meyakini dari ayatnya, oh Allah itu punya sifat rahmat, ya kita imani. Berbeda dengan mereka yang mengetahui hadis Rasulullah SAW tentang sifat rahmat tersebut. Nah ini saya kira sekedar contoh saja, bagaimana memang jika ada penafsiran atau penjelasan dari Rasulullah SAW, baik secara langsung atau secara tidak langsung, ya, selama tidak apa eh, salah ya cara penafsirannya, karena jangan sampai juga kita menafsirkan dengan salah. Padahal dari Rasulullah SAW ya, salah menempatkan maksudnya, ya, maka insya Allah penafsiran tersebut, penjelasan tersebut bisa menambah keimanan kepada ayat tersebut. Tentunya ini sekali para ikhwan dan akhwat tidak bisa kita lakukan sendiri, lagi harus merujuk pada para ulama ya yang merupakan pewaris para nabi dan rasul. Ini mohon maaf mungkin agak panjang jawabannya, tapi mudah-mudahan bisa memperjelas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Eh, baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya, atau coba saya lihat di chat dulu. Sebenarnya saya jarang-jarang juga ini memperpanjang waktu, cuma saya lihat masih banyak yang ada di Zoom, jadi tidak apa saya manfaatkan saja, karena biasanya untuk sesi tanya jawab memang tidak direkam ya. Baik, ini ada cukup panjang ini, tidak apa saya bacakan. eh, Terkait banyaknya kelas-kelas tahfidz dan banyaknya digalakkan untuk menghafal Al-Quran baik sekolah, pondok, ya, kejar tahfidz 1 tahun dan sebagainya. Bagaimana yang lebih ahsan untuk mentarbiyah anak, ya, mengejar baik kuantitas juga baik. Inilah para ikhwan dan akhwat, ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya katakan ini apa setelah mengetahui metode para sahabat ini kita akan menjadi anti mainstream ini dalam dalam interaksi Al-Qur'an ya. Betul, sekarang sudah menjadi eh, eh, apa kebiasaan dan saya katakan mulia ya, baik ketika ada target-target untuk cepat ya menyelesaikan entah bacaan ataupun menghafal Al-Qur'an. Ya, dan ini pernah juga saya rasakan. Ya. Ini tentu baik jika mampu mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya. Karena saya katakan tadi, ya, setelah kita melihat bagaimana metode para sahabat dalam belajar Al-Quran melalui asar-asar yang diriwayatkan dari mereka, ternyata membaca dan menghafal itu bukan tujuan, dia sarana. Nah, seperti itu ya. Maka menilai baik atau tidak sarana ini sebetulnya tadi dengan bagaimana apakah sarana ini bisa mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa tujuan Al-Quran adalah mengamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Untuk tadzakur kata para ulama agar kita bisa mengamalkan, ya, mengingat, bukan mengingat menghafal. Jadi kita tersadarkan, ya, yang ingin berbuat maksiat jadi berhenti gitu kan. Nah, ini kan termasuk menghafal Al-Qur'an.
Yang tadinya tidak semangat untuk ibadah, jadi termotivasi untuk beribadah. Ini mengamalkan Al-Quran. Tadzakur namanya. Zikra. Inna fi dzalika la zikra. Ya. Jadi menarik sekali kenapa dalam Al-Quran itu tujuan mengamalkan itu digunakan kata zikr. Ya. Tidak langsung kata amal. Ya, karena mengamalkan itu perlu proses. Ya. Ada mukaddimahnya. Ya. Sebelum tadzakur tidak mungkin akan beramal. Ya. Sehingga amalan itu memang seharusnya didorong oleh tadi kesadaran. Ini yang luar biasa. Kesadaran yang dilandasi oleh keikhlasan, kesadaran yang dimotivasi oleh eh, tadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam amal itu para ikhwan wal akhwat, eh, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya karena tren, ya, tidak hanya karena viral, tidak hanya karena bukan. Kita kira kata beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita petik dari kata tadzakur atau zikra tadi. Jadi sekali lagi kembali, maka kita memang perlu merubah. Ya. Dan jangan jauh-jauh kita rubah untuk diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita. Ya. Contohnya pada diri kita sendiri, ya target sesuaikan dengan tujuan tadi. Jadi seperti penuturan Jundub bin Abdullah bahwa para sahabat tidak belajar kecuali 10 ayat. Ya, 10 ayat ini bukan target sebetulnya. Ini sarana. Targetnya itu apa? Bagaimana tujuannya, yaitu memahami dan mengamalkannya itu bisa bisa kita capai. Sehingga misalnya, saya mampunya cuma 1 ayat, Ustaz. Iya 1 ayat saja. Saya mampunya 2 ayat, ya 2 ayat saja, gitu ya. Jadi tidak mesti 10 ayat. Apalagi lebih dari 10 ayat. Nah, ya, 1 juz, 2 juz, seterusnya. Padahal tujuannya tidak tercapai. Tujuan intinya ya, meskipun tujuan mendapatkan pahala jelas, jelas ya. Sekarang dari awal saya katakan menghafal Al-Quran itu ya dalam waktu yang cepat tidak dilarang, ya. Tidak apa kita tidak nafikan ya. Jika, nah ini jika tujuan hakikinya dari menghafal tersebut bisa kita capai. Sehingga setiap kita perlu memang mengkondisikan dan lebih baik memang kembali kepada metode para sahabat. Jika Ibnu Umar 8 tahun baru hatam Al-Baqarah, jika Ibnu Abbas, bayangkan Ibnu Abbas baru hafal Al-Mufassal itu yang 3 juz dari Qaf sampai An-Nas, ya beberapa tahun lamanya, tidak 1 tahun langsung 30 juz. Bayangkan Ibnu Abbas, bayangkan. Ya, ini menjadi contoh ya, bahwa memang kita perlu merubah merubah kurikulum, merubah cara atau metode dalam men mentahfiz ya diri kita juga anak-anak kita ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa terjawab dan insya Allah masih ada beberapa metode lagi ya. Ini akan menyempurnakan saya kira gambaran utuh bagaimana belajarnya para sahabat ya. Insya Allah masih ada sekitar 3 atau 4 lagi metode. Insya Allah Taala maka mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Oh iya silakan di share semampunya ya. Baik. Ini ada yang merangkum bagus ya, mengedarkan keimanan, pengagungan betul ya. Ini bagus yang terakhir bisa dicatat ya. Bagus. Ya, 5 poin kita atau 5 metode kita yang telah kita kaji insya Allah. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.